Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Kanda dan Wanda, kawan muda IPTEK. Dan semoga hari ini kita semuanya sehat dan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu lagi sama gue, Adit, dan selamat datang di webinar series 3 Scholarship Hack Inside Out Success Story to Study Abroad. Dan spesial hari ini adalah AAS, Australian Award Scholarship. Oke, guys, hari ini kita bakalan ngobrol bareng sama dua narasumber kita yang kece-kece. Nah, yang pertama ini ada Mbak Fatma Jana. Nih Mbak Fatma Jananya sepertinya sudah bergabung nih ya. Dan halo Mbak Fatma. Halo Mas Raden. Apa kabar Mbak? Baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, thank you udah bergabung sama kita dan nanti menjadi narasumber kita yang pertama ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Oke, thank you Mbak Fatma. Nah, teman-teman, kita juga ada nanti narasumber kita yang kedua yang nggak kalah kece juga. Ini ada Mas Anton Lukanus, Mas Mister Anton Lukanus. Jadi dan beliau akan bergabung bersama kita nanti di tengah-tengah acara. Oke, nah untuk mengawali acara kita hari ini, mari kita awali dengan penerapan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita berdoa, semoga acara kita hari ini lancar dan tidak ada hal-hal yang dapat menghambat, apalagi menghancurkan atau membuat acara ini tidak berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video profil kawan muda IPTEK. Selamat menyaksikan. Yes, thank you so much tim supporting yang udah menampilkan video profil tentang kawan muda IPTEK. Oke, Kanda dan Wanda, aku mau invite nih ke teman-teman kalau nanti ada yang kira-kira materi dan narasumber pada hari ini ada yang kelewatan atau ada yang kurang jelas kedengarannya, kita juga live streaming di channel YouTube. Jadi kalian bisa ngulang-ngulang lagi sampai puas di YouTube kita. Nah, ini dia sosial media kita, boleh ditampilin dulu tim IT-nya, tim panitia. Boleh ditampilkan sosial media dari kawan muda IPTEK. Jadi kita ada yang pertama tentunya teman-teman yang pertama memang kita sudah bentuk adalah dari
Instagram ya. Instagram ini Kawan Muda Iptek, dan kita juga ada YouTube channel di Kawan Spasi Muda Spasi Iptek. Serta teman-teman kalau misalnya mau googling atau mau tanya-tanya nih tentang Kawan Muda Iptek, pingin tahu Kawan Muda Iptek itu seperti apa, bisa langsung buka websitenya aja di kawanmudaiptek.id. Oke, jadi jangan lupa ya di follow, subscribe, dan kunjungin website kita semua. Oke, selanjutnya aku bacakan dulu ya beberapa tata tertib untuk kelancaran acara webinar hari ini. Ya, yang pertama, nah seperti yang sudah ditampilkan ya, peserta mengikuti webinar dengan tertib dan tidak gaduh. Please jangan minta unmute terus tiba-tiba ada yang main musik di belakang gitu kan ya. Oke. Nah, selama acara berlangsung semua peserta akan di-mute dan saat narasumber memperkenalkan diri nanti peserta sudah bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat. Semua pertanyaan ditulis pada kolom chat, tolong tuliskan nama dan instansinya Kanda dan Wanda. Peserta dapat langsung bertanya juga dengan mengklik nanti tombol raise hand dan moderator akan memilih peserta. Dan harap tidak mengajukan pertanyaan di luar tema ataupun pertanyaan-pertanyaan yang tidak sopan dan menyebabkan ketidaknyamanan. So, biar kita berjalan semuanya lancar dan tidak gaduh, mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin rules-nya kita hari ini ya. Oke, nah itu dia rules kita pada hari ini. Dan aku mau informasi dulu nih sebelum aku lempar ke moderator dan kita dengerin narasumber kita. Jadi spesial juga pada webinar hari ini, kita akan memberikan giveaway kepada dua orang pertanya terbaik yang nantinya setiap pemenang akan dipilih oleh masing-masing narasumber. Jadi masing-masing pemenang ini kita akan kirim OVO atau GoPay sebesar masing-masing Rp50.000. Wah, mantep ya. Jadi ikut, dapat info, dapat ilmu, dapat insight, ketemu teman baru, plus dapat giveaway. Oke, aku mau ngetes dulu nih. Kita udah nyalain videonya semua apa belum ya? Kita mau foto bersama dulu. Oke, boleh dinyalakan dulu videonya teman-teman Kanda Wanda. Jadi biar kelihatan gantengnya, cantiknya, kali aja ada yang match kan di sini ya kan. Jadi bisa langsung swipe kanan. Oke. Nah, kita foto dulu sebentar. Ya, di slide pertama tim panitia boleh dibantu ya. Oke, aku hitung 1, 2, 3. Thank you. Nah, slide berikutnya, slide kedua 1, 2, 3. Terima kasih. Dan ternyata Mas Antonnya sudah bergabung nih. Halo Mas Anton. Boleh di-unmute? Ya, halo Pak Raden, apa kabar? Baik. Aduh, kalau dipanggil Pak Raden kayak ini ya, temannya Unyil ya. Oh ya, lebih suka yang mana? Enggak apa-apa, Mas Raden boleh. Okay. Aku masih muda. Oke, baik, Oke. baik. Ya, Mas Anton, ini bahasa Indonesianya udah fasih banget loh teman-teman, karena mohon maaf kalau aku salah, mohon dikoreksi. Jadi Mas Anton pernah kuliah juga di UGM ya, Mas ya? Di UGM Betul Yogyakarta. ya, betul kuliah di UGM, tapi udah 1 tahun saya tidak boleh masuk Indonesia gara-gara COVID, jadi bahasa Indonesiaku udah jadi sedikit jelek ya. Dan sekarang posisinya lagi ada di Australia nih. Sedang di Singapura. Di Singapura. Oke, thank you Mas Anton sudah bergabung pada kita hari ini dan nanti menjadi narasumber kita yang kedua ya. Oke, dan tanpa berlama lagi, aku akan serahkan floor ini kepada moderator kita yang pertama, yaitu Mbak Rizka. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Mas Adit, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Nah Mbak Rizka ini nanti memoderasi bersama Mbak Fatma Jana ya, gitu ya? Iya. Oke, Mbak Rizka, the floor is yours. Silakan. Oke, terima kasih Mas Adit. Selamat pagi Kanda dan Wanda. Apa kabar? Moga-moga sehat ya. Kali ini saya akan jadi moderator pertama untuk narasumber yang pertama kita, yaitu Mbak Fatma. Oke, mari kita beri aplaus Mbak Fatma. Hore! Mbak Fatma ini adalah narasumber kita yang berasal dari lulusan dari University of New South Wales, jurusan Master of Petroleum Engineering. Tahun 2019 ya, Mbak Fatma ya? Ya, lulusnya 2019 awal. Nah, sekarang ini Mbak Fatma bekerja sebagai software engineer di Quinix. Boleh tahu nggak Quinix itu perusahaan seperti apa? Quinix itu perusahaan teknologi yang
bergerak di bidang workforce management dan dia juga powered by AI, artificial intelligence. Jadi mereka bikin scheduling, payroll dan lain-lain, semuanya itu pakai AI. Terus aku sebagai software engineer dan Quinix merupakan multinational company yang home base-nya di Swedia. Wow. Dan aku kerja dari rumah di Jakarta ya. Wow, keren ya, udah bisa work from home walaupun kantornya di Swedia. Jauh sekali ya. Menarik ya. Oke, Mbak Fatma, silakan saya beri kesempatan buat Mbak Fatma untuk presentasinya selama 20 menit dimulai dari sekarang. Nanti 5 menit terakhir saya kasih info bahwa akan selesai presentasinya. Terima kasih Mbak Fatma. Terima kasih juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya untuk aku sharing tentang pengalaman aku apply beasiswa Australia Award Scholarship. Mohon maaf kok ini di aku suaranya agak aneh ya. Kayak ada. Oke, lanjut Suara aja. Aman. Oke, Aman, sip. Mbak Fatma. Sip, thank you banget. Tadi kan udah dikenalin juga sedikit sama Mbak Rizka. Aku mau kenalin diri aku lebih lanjut tentang background aku. Jadi nama aku Fatma Jana, bekerja sebagai software engineer di Quinix. Seperti yang aku udah bilang, Quinix merupakan multinational company yang bergerak di workforce management menggunakan artificial intelligence dan juga kantor pusatnya di Swedia. Tapi aku di-hire sama Quinix cabang Australia karena Australia itu paling dekat sama Indonesia kan gitu. Dan di Quinix itu orangnya dari Australia, Indonesia, Ukraine, Swedia, Belanda, dan beberapa negara lain sampai US tuh ada gitu. Jadi kayak kerjanya tuh jamnya tuh beda-beda kan. Time zone-nya masing-masing gitu. Kayak kita meeting di Indonesia jam 4, di sana masih jam 10 di Swedia. Sedangkan di Amerika tuh masih malam gitu kan. Jadi kayak kalau kita mau ada meeting yang sama teman-teman di Amerika, kita harus meetingnya malam-malam gitu di Indonesia. Kayak gitu deh. Pokoknya kayak seru banget gitu. Ini pengalaman pertama aku kerja di international company yang online gitu. Dan aku baru banget mulai kerja di Quinix semenjak bulan Maret ini. Sebelumnya aku kerja di Altera, sebuah startup company di Indonesia, B2B company, yang bidangnya itu di teknologi juga. Dia provide payment channel kayak gitu, dan juga jual digital product. Nah, sebelum kerja di Altera, jadi aku kerja di Altera kurang dari 2 tahun, tapi sebelumnya itu aku ikut coding bootcamp di Altera Academy. Nah, Altera Academy itu coding bootcamp untuk kita bisa belajar full stack, dan setelah dari Altera Academy aku bisa lulus dan kerja full time jadi software engineer. Nah, sebelum itu aku tuh lulus dari Master of Petroleum Engineering di UNSW Sydney. Orang-orang kan kayak mikir ya, kok kuliahnya teknik perminyakan, tapi kok sekarang jadi software engineer? Karena ada beberapa alasan sendiri ya. Salah satunya memang susah banget untuk kerja di oil and gas industry gitu kan. Apalagi setelah akhir 2014 terjadi yang namanya major downturn dan harga minyak tuh turun sampai setengah harga gitu. Dari harganya di atas $100 per barel jadi di bawah $50 per barel. Orang yang udah kerja aja pun udah banyak yang di layoff gitu. Apalagi aku yang fresh graduate terus mau masuk ke industrinya, dan itu susah banget. Dan aku lihat tren di IT, software engineering, data science itu lagi tren banget. Makanya aku lihat ada kesempatan untuk join Altera Academy. Aku join, dan dia juga buka untuk semua program, nggak harus dari IT aja. Jadi aku join bootcamp itu dan akhirnya bisa jadi full time software engineer. Nah, sebelum aku 2017 sampai 2019 ini ambil S2 di Sydney, aku 2016 tuh kerja di Jakarta di law firm, dan sebelumnya juga aku S1 di Malaysia di UTP, University Teknologi Petronas, dan juga background-nya teknik perminyakan. Jadi aku S1 teknik perminyakan, S2 teknik perminyakan gitu. Jadi align antara S1 sama S2-nya. Nah, terus sebelumnya lagi aku itu sekolahnya SMA di Jakarta, alhamdulillah SMA 8, dan dapat kelas akselerasi gitu. Makanya sekolahnya 2 tahun, 2007 sampai 2009 kayak gitu. Dan setelah lulus dari 2009, aku tuh sempat lulus kuliah 1 semester di IT Telkom, dan itu kebetulan ambilnya teknik informatika gitu. Jadi 1 semester belajar coding, tapi akhirnya abis itu aku memutuskan untuk ambil beasiswa di Malaysia dan ambil S1 di Petronas gitu, di UTP. Nah, habis ini ada juga beberapa beasiswa yang aku pernah dapat. Yang pertama tuh namanya Google Bangkit
Machine Learning Academy. Jadi ketika aku jadi software engineer dan masih kerja di Altera, aku dapat training gratis dari Google dan diajarin sama orang-orang dari Google, Gojek, Tokopedia, Traveloka untuk belajar tentang machine learning. Dan itu semuanya full gratis, tapi itu kayak training gitu. Aku sambil kerja full time juga sambil belajar machine learning dari program Google Bangkit ini. Dan sebelumnya aku dapat beasiswa Australia World Scholarship di tahun 2016, yaitu 1 tahun setelah aku lulus dari S1 untuk ambil S2 di Sydney. Nah, selain itu di tahun yang sama aku juga mendapat beasiswa Erasmus Mundus Joint Master Degree atau Erasmus Plus. Jadi di tahun itu aku apply 7 beasiswa kalau nggak salah. Dari semua yang aku apply, aku dapat 2 tawaran ini, AAS sama Erasmus. Dan akhirnya aku mutusin ambil AAS kayak gitu. Nah, setelah itu juga aku alhamdulillah dapat beasiswa Petronas untuk S1 aku di Malaysia kayak gitu. Jadi yang perjalanannya tuh beasiswa dari S1 sampai S2 sampai aku kerja juga alhamdulillah dapat beasiswa kayak gitu. Oke, itu background aku dan pengenalannya. Terus aku mau memulai presentasi aku dengan bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terima kasih kepada Australia World Scholarship dan DFAT atau Department of Foreign Affairs and Trades. Jadi DFAT ini merupakan pemerintahan Australia, Government of Australia yang memberikan beasiswa AAS gitu. Jadi AAS adalah nama beasiswanya, yang memberikannya adalah DFAT, yaitu Department of Foreign Affairs and Trades. So I'm really thankful for them karena udah kasih beasiswa AAS, bisa banget. Nah, habis itu aku mau ngenalin lagi Australia World Scholarship. Mungkin buat banyak orang ini udah familiar banget Australia World Scholarship, tapi mungkin ada sebagian juga yang belum tahu apa sih AAS itu. Jadi Australia World Scholarship merupakan beasiswa dari pemerintah Australia untuk warga dari negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Negara Indonesia hanya untuk S2 dan S3. Ada yang bisa buat S1 juga, tapi itu di negara lain, kayak gitu. Nah, saya sendiri untuk tahun ini, aplikasinya udah buka dari tanggal 1 Februari dan deadline-nya di tanggal 30 April. Jadi kan teman-teman masih punya waktu kurang lebih sebulan lagi untuk submit. Nah, tapi kalau bisa 2 minggu itu bakal kacau banget kalau misalnya sampai teman-teman nggak submit. Jadi mendingan submit awal-awal gitu. The earlier the better gitu. Habis itu, nah ini penjelasannya online application-nya 1 Februari sampai 30 April di tahun ini. Habis itu jangan lupa baca semua informasinya di websitenya Australia Awards Indonesia. I'm sorry. Habis itu teman-teman udah baca semua informasinya. Terus teman-teman kayak ada pertanyaan yang nggak tahu nih, yang nggak ngerti, udah cari tapi nggak nemu. Nah, teman-teman juga bisa join our Telegram group, yaitu ini beasiswa AAS 2020. Mungkin nanti linknya bisa aku share juga. Jadi teman-teman bisa join ke grup itu untuk tanya yang memang teman-teman sudah cari tapi enggak. Jadi biasakan, dan ini enggak cuma untuk AAS gitu. Untuk beasiswa apapun, teman-teman wajib banget untuk punya attitude di mana teman-teman cari dulu informasinya sendiri. Karena di Google tuh semua informasi sebenarnya udah ada. Tinggal teman-teman baca sendiri, cari informasi yang diperlukan. Setelah itu, kalau memang ada sesuatu yang nggak tahu, udah cari, baru silakan tanya di grup gitu. Dan salah satunya bisa join Telegram group di scholarship hunter-nya AAS gitu, yang ini linknya. Oke. Next, habis itu paling penting banget adalah timeline. Ketika kita udah tahu beasiswanya, oh beasiswanya AAS untuk kuliah di Australia dari pemerintah Australia untuk beasiswa S2 atau S3. Nah, timeline-nya kayak gimana sih? Tadi kan aku udah bilang online application udah mulai dari 1 Februari sampai 30 April. Jadi yang namanya online application berarti kan semuanya online gitu kan. Nggak ada yang perlu semuanya sistemnya online. Tinggal ke websitenya tadi, Australia Award Scholarship, Long Term Awards. Terus cari how to apply gitu kan. Nah, jadi
make sure sebelum 30 April ini, pertama adalah teman-teman submit online application-nya. Terus setelah itu nanti insya Allah sekitar bulan Juni akan diberitahukan hasilnya. Hasil dari seleksi online abu atau 7.000 orang yang apply. Nah, ketika kelulusan ini hanya akan dipilih sekitar 400 atau 500 orang. Dan mungkin kepikirannya kayak kok cuma sedikit ya. Nah, memang kayak gitu ya, namanya beasiswa kan kompetisi ya. Hanya orang-orang yang dilihat punya potensi untuk memberikan kontribusi yang akan dipilih gitu kan. Nah, makanya teman-teman harus siapkan teman-teman akan dipilih untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu interview dan IELTS. Jadi waktu online application kan kita ada submit requirements language proficiency kan, bisa IELTS, bisa TOEFL. Nah, tapi untuk seleksi AS itu selain interview juga ada tes IELTS, dan tes IELTS ini nanti akan menentukan berapa lama teman-teman akan PDT atau pre-departure training. Dan IELTS insya Allah di bulan Juli 2021 dan hasil akhir pengumumannya adalah di bulan Agustus 2021. Nah, dari tadi yang diundang sekitar 400 atau 500 orang, hanya akan dipilih sekitar 200 atau mungkin lebih orang untuk jadi awardee Australia World Scholarship kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari jumlah itu sebenarnya AS adalah salah satu pembelain dari pemerintah negara tersebut gitu ya. Kalau LPDP kan beda lagi karena LPDP dari negara kita dan itu bisa di mana aja gitu kuliahnya. Di negaranya bebas di seluruh dunia kayak gitu. Nah, habis itu aku ada beberapa langkah-langkah yang teman-teman perlu jalanin untuk mendapatkan beasiswa. Dan langkah-langkahnya ini nggak harus berurutan untuk dijalani, bisa aja sambil barengan kayak teman-teman lakuin baru kayak gitu. Nah, langkahnya apa aja sih? Yang pertama, read a lot of information. Nah, ini selalu jadi langkah awal. Baca, cari informasi, semua informasi beasiswa yang teman-teman perlukan. Gimana cara apply, deadline-nya kapan, requirements-nya apa aja, itu kayak syarat wajib teman-teman di awal mau apply beasiswa. Harus tahu apa yang mau di-apply, kenapa mau apply beasiswa. Itu harus cari informasinya sendiri. Nah, setelah itu, teman-teman harus prepare bahasa Inggris. Nah, kalau prepare bahasa Inggris sebenarnya kita udah dari SD juga udah belajar bahasa Inggris gitu ya. Tapi untuk urusan apply beasiswa, itu nggak cuma yang bahasa Inggris kita cuma bisa reading atau listening aja, tapi kita juga harus bisa speaking dan writing karena diperlukan kita untuk ambil tesnya untuk menunjukkan kita tuh bisa gitu bahasa Inggris, dan itu cukup untuk kita nanti menjalani kuliah S2 atau S3. Nah, berarti kan sambil apply beasiswa harus tetap terus diasah kemampuan bahasa Inggris kita, karena juga ketika apply beasiswa itu juga semua informasi ketika kamu ngisi dokumen, ngisi online application, ngisi essay gitu kan, buat essay semuanya kan all in English gitu. Jadi make sure bahasa Inggrisnya terus diasah supaya teman-teman juga bisa terbantu ketika apply beasiswa kayak gitu. Nah, selanjutnya of course udah baca informasi, udah terus enhance your English skills gitu kan. Harus prepare required documents gitu. Karena teman-teman udah tahu dokumen apa aja yang diperlukan dari baca semua informasi itu, jadi teman-teman juga perlu nyicil gitu. Satu-satu, oh apa aja sih yang diperlukan, ya udah harus disiapkan kayak gitu. Nah, terus yang paling penting, ini salah satu yang paling penting, prepare the best and outstanding scholarship essay. Tadi kan aku udah kasih kurang lebih gambaran di online application, mungkin yang daftar sekitar 6.000, 7.000 atau mungkin lebih karena COVID gitu kan. Jadi orang-orang pada di rumah terus bosen, ya udahlah apply aja beasiswa gitu kan mungkin. Nah, dari sekian ribu orang itu yang diundang tuh cuma 400 atau 500 atau mungkin kurang gitu, atau cuma 300 gitu. Dari sekian ribu orang itu. Jadi gimana sih biar essay aku tuh outstanding dan pemberi beasiswa tuh yakin, oh ini loh aplikan yang aku cari, ini loh yang aku mau jadi agent of change. Nantinya setelah dia selesai kuliah, dia bisa berkontribusi untuk Indonesia kayak gitu. Dan itu semua harus ada di essay kamu. Dari balik ke why, kenapa sih kamu mau ambil beasiswa? Kalau dari kenapanya aja belum jelas, nah itu nanti susah bikin esainya kayak gitu. Karena why ini yang biasanya bakal tergambarkan banget di esai kamu gitu. Jadi jangan cuma kayak aku mau S2 karena aku mau jalan-jalan, bosen di rumah COVID gitu kan.
Enggak gitu. Karena tujuan mau ambil S2 atau S3 adalah yang jelas untuk kamu memperkaya diri kamu, memperkaya keilmuan kamu, of course. Tapi nggak cuma sampai situ aja, nggak cuma supaya bikin kamu pinter gitu. Gimana caranya ilmu yang kamu dapatkan itu bisa kamu transfer gitu, atau kamu bisa aplikasikan ke negara kamu, yaitu Indonesia. Karena rata-rata pemberi beasiswa itu memberikan beasiswa supaya penerima beasiswa itu jadi agent of change, jadi dia bisa kembali ke negaranya untuk develop negaranya. Makanya kenapa AS diberikannya ke developing countries gitu, negara yang berkembang, bukan yang develop countries. Kayak Singapura kan nggak dikasih tuh AS karena memang udah develop gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, habis itu of course apply on time. Udah prepare, udah baca informasinya, udah bikin esai, apply on time. Make sure. Terus habis itu ada lagi prepare for interview and IELTS. Once you submit your application, mau kamu lulus, mau kamu enggak lulus, harus prepare buat IELTS sama interview. Karena ini case-nya untuk aplikasi AS ya. Karena kan kita nggak tahu nih, kita lulus apa enggak. Tinggal berdoa, baik banyakin minta restu sama orang tua, ibadah dan lain-lain gitu kan, sedekah. Dan yakinkan aja diri kamu. Kalau kamu tuh ya bisa gitu. Aku juga punya kesempatan kok buat dipanggil interview. Ya udah, berarti kamu harus prepare buat interview sama IELTS gitu. Make sure tiap hari buat praktisnya IELTS gitu kan, karena juga banyak banget soal IELTS di internet, salah satunya di ieltsonlinetest.com. Teman-teman bisa sign up, login, terus buat banyak practice test di sana, kayak misalnya kayak teman-teman waktu dulu mau ambil SNMPTN gitu kan, soal-soalnya tuh banyak banget kan, jadi kayak teman-teman harus setiap hari ngerjain soal biar pas lagi tes benerannya tuh bisa lulus gitu. Nah sama kurang lebih kayak gitu. Dan juga buat interview juga, karena dia juga merupakan penting banget, teman-teman juga perlu prepare, bisa nonton di YouTube, bisa baca blog orang, bisa lihat di websitenya AS juga cara prepare untuk interview, dan itu harus di prepare dari jauh-jauh hari gitu. Nanti aku bakal bahas lebih lanjut tentang itu juga. Habis itu ketika teman-teman benar-benar dipanggil untuk interview dan IELTS, do your best, of course, make the best out of it gitu kan. Habis itu ya udah tinggal tunggu, baik berdoa, sedekah dan lain-lain untuk tunggu final announcement-nya. Semoga teman-teman mendapatkan beasiswanya gitu. Nah, dari langkah-langkah ini kurang lebih semuanya tuh sama untuk apply beasiswa apa aja. Tapi ini aku khususkan untuk AS, makanya aku ada tambahin interview dan IELTS kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa di-apply ke waktu apply beasiswa apapun kayak gitu. Nah, terus pertama kan tadi baca informasi. Nah, kalau untuk AS, information about the scholarship is all on the website. Nah, kalau dari menunya aja itu udah kelihatan gitu kan. Long term awards itu apa sih? Terus gimana cara apply? Oh, ada additional information form. Ini tuh apa sih? Oh, harus diisi juga gitu. Terus ada tipsnya juga, ada type and number of awards, general requirements, supporting documents. Semuanya itu ada di sini, dan setiap menu itu udah mewakili gitu. Kayak misalnya mau tahu dokumennya apa aja ya? Oh, ke supporting documents. Terus kayak mau tahu deadline-nya kapan? Important dates kayak gitu. Semuanya obvious banget, tinggal ke websitenya, diklik terus dibaca informasinya. Nah, satu lagi yang paling penting adalah baca FAQ. Mungkin orang-orang udah baca informasi tapi lupa baca FAQ. Padahal bisa aja teman-teman punya pertanyaan yang sebelumnya dibaca tapi nggak ada. Nah, karena orang-orang juga sempat ngalamin pertanyaan-pertanyaan itu, makanya dibuat satu section sendiri yang namanya FAQ, Frequently Asked Questions. Most of the time your question udah ada di situ, jadi tinggal dibaca aja. Kayak gitu. Nah, habis itu, salah satu yang paling penting dari informasi tentang beasiswa adalah cari the goals of the scholarship, how they select their candidates gitu. Nah, waktu selection process untuk AAS, applicants will be assessed against the following criteria. Academic competence pertama, kedua potential outcome, including contribution to development of outcomes in your home country. Nah, itu kenapa setelah selesai studi S2 atau S3 di Australia dengan beasiswa AAS, teman-teman wajib banget kembali ke negara teman-teman karena harus contribute balik gitu. Udah dikasih beasiswa gratis gitu kan, ya harus apply your knowledge, your experience ke negara kamu kayak gitu. Makanya syarat kedua dari apa yang mereka minta dari aplikannya adalah untuk punya potential outcome kayak gitu. Terus professional and personal leadership attributes. Nah, di sini juga ada dimension tentang professional quality gitu kan. Berarti kan kalau misalnya ada pengalaman itu bakal di-highlight dan bisa jadi salah satu kriteria. Nah, bukan berarti kalau untuk apply AAS itu harus punya pengalaman kerja, karena itu bukan salah satu requirements. Kayak gitu. Misalnya teman-teman fresh graduate terus baru kerja beberapa bulan, ya tetap bisa apply gitu. Nggak masalah, karena itu bukan suatu
persyaratan wajib gitu. Bisa aja pas S1 udah pernah volunteer, udah pernah jadi komite gitu, misalnya ikut BEM, ikut organisasi apa dan lain-lain kayak gitu. Atau pernah magang. Nah, itu juga bisa di-highlight di essay kalian atau di CV. Atau pernah ikut conference, pernah ikut networking apa gitu, di acara apa, pernah submit and publish paper, pernah present your paper. Nah, itu juga perlu banget teman-teman untuk highlight either di essay atau di CV kalian. Itu menunjukkan academic competence dan juga professional attributes gitu. Karena kita sebagai profesional adalah gimana kita bisa meng-apply apa yang kita pelajarin kayak gitu. Nah, academic competence pun AS nggak minta yang harus minimal 3,5 IP-nya, enggak, minimal 3 kayak gitu. Dan habis itu jadi teman-teman yakinkan kalau semua juga bisa apply kayak gitu. Nah, ini informasi lebihnya ada di website ini. Nah, selanjutnya tentang priority development area. Jadi untuk tahun ini karena kita fokusnya itu tentang COVID, jadi ada PDA-nya ada 3 ini, health security, stability, and economic recovery. Dan priority fields of study-nya ini kurang lebih sama tahun-tahun sebelumnya, cuman beda nama PDA aja gitu. Dan misalnya teman-teman mau jurusan kesehatan, nah itu banyak banget, ada di health services, ada di public health dan lain-lain. Atau misalnya teman-teman mau jadi pengajar, itu bisa di education and training. Kayak aku contohnya apply teknik perminyakan, itu aku masuknya di natural resource management gitu. Walaupun jurusannya nggak ada di sini, tapi aku bisa hubungkan dia tuh ada di natural resource management. Nah, teman-teman juga bisa coba cara kayak gitu. Selanjutnya adalah English language proficiency. Nah, ini penting banget, ini salah satu syarat wajib gitu. Kalau untuk master's applicants bisa pakai IELTS minimal 5,5, bisa pakai TOEFL ITP minimal 5,25 atau pakai IBT minimal 6,9. Kalau ini PTA akademik aku nggak terlalu kenal, jadi ya udah. Kalau untuk PhD applicants minimal IELTS-nya 6 atau TOEFL ITP 550 atau TOEFL IBT 79. Kenapa sih kok PhD lebih gede persyaratannya? Of course karena PhD kan ambilnya S3 4 tahun dan harus bikin paper, harus bikin presentasi dan lain-lain. Makanya kenapa requirements buat mereka tuh lebih tinggi kayak gitu. Tapi bukan berarti master applicants kayak 5,5 ya udah cukup. Ya kalau bisa kalian aim for 7,5 ya kenapa enggak gitu. Oke, next. Habis itu ada required documents. Nah, apa aja sih yang diperlukan untuk apply AS? Pertama, of course, transkrip sama ijazah. Nggak wajib di-translate gitu kan. Itu sering banget dibahas di grup. Submit aja yang ada tapi certified copy gitu. Harus yang difotokopi terus ada legalisirnya. Kemudian CV, of course, in English. Nggak perlu pakai foto. Dan cari aja contoh-contoh kayak Harvard CV gitu atau Stanford CV yang template yang udah ada di internet yang beneran untuk academic purposes gitu CV-nya. Kalau bisa jangan yang CV versi untuk apply kerja gitu. Kalau bisa CV yang template untuk academic. Habis itu bikin scholarship essay, the best scholarship essay that you can have. Pertanyaannya apa aja ada di website, ada di Google aja, tinggal dicari. Habis itu recommendation letter untuk aplikan yang apply S3. Nah, ini sering banget ditanya, Mbak, aku kan kalau ke kampus susah dan lain-lain. Padahal mau apply S2. Padahal apply S2 nggak perlu pakai recommendation letter ya. Ngapain susah-susah, nggak usah bikin recommendation letter gitu. Kalau misalnya untuk apply AS, kalau misalnya apply S2. Kecuali kalau mau apply S3, baru perlu recommendation letter dari supervisor di S2, kayak gitu. Karena memang nggak ada di requirements dan udah ditanya juga ke tim AAI, Australia Awards Indonesia, kalau itu bukan persyaratan. Jadi mau submit, nggak submit recommendation letter untuk apply S2 tuh nggak ngaruh gitu. Daripada nyusahin kan mendingan fokus ke essay kayak gitu. Selanjutnya of course ada ID atau password, KTP teman-teman atau paspor. Terus juga ada additional information form intake 2022. Nah, ini juga wajib diisi. Kurang lebih yang 4 pertama ini diisinya di Oasis, tapi kayak di additional information form juga tetap submit form dokumen-dokumen yang diperlukan juga. Jadi pokoknya yang diisi adalah formnya Oasis, satunya lagi additional information form intake 2022. Kayak gitu. Jadi make sure dua-duanya diisi, dua-duanya disubmit. Kayak gitu. Nah, aku mau bahas lebih jauh tentang best scholarship essay karena biasanya essay adalah penentu utama teman-teman bakal dipilih apa enggak dari online application ke di-invite untuk interview kayak gitu. Nah, ini salah satu penjelasannya kurang lebih. Yang jelas, research tentang AS essay. Terus,
cari contohnya di Google banyak. Bisa lihat di essayforum.com, bisa lihat di Google, di blog orang, tips and tricks how to write AS essay itu banyak banget. Teman-teman tinggal research, pelajarin, terus bikin versi kalian yang jauh lebih bagus gitu. Make a great story about yourself. Ketika orang-orang tanya, Mbak gimana sih nge-highlight biar aku bisa dipilih? Ya aku juga nggak tahu. Aku nggak tahu achievements kamu apa. Aku nggak tahu pengalaman kamu kayak gimana. Yang tahu kan diri kamu sendiri gitu kan. Jadi ya kamu yang bisa nentuin apa ya yang mau di-highlight. Oh aku dulu jadi volunteer nih. Aku bantuin misalnya teman-teman yang kurang mampu untuk bisa lanjut kuliah misalnya. Nah itu bisa di-highlight. Kenapa enggak? Karena kamu bermanfaat buat orang lain. As simple as that, itu bisa. Gitu. Walaupun mungkin kok kayaknya nggak align ya sama yang aku mau apply gitu. Aku belajarnya biologi, apa hubungannya sama jadi volunteer? Oh nggak masalah, itu justru menunjukkan kalau teman-teman punya potensi untuk bermanfaat buat orang lain, kayak gitu. Tinggal bikin packagingnya aja yang bagus gitu di essay-nya. Nah terus semuanya itu di essay align the story with the selection criteria. Tadi kan aku udah bahas sebelumnya, selection criteria AS itu apa aja sih? Kenapa seseorang bisa dipilih untuk jadi awardee AS? Pertama, academic competence, kedua, potential outcome, ketiga, professional and personal leadership attributes. Nah, ini semuanya bisa teman-teman ambil dari pengalaman organisasi, volunteer, dari pengalaman kerja, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi, walaupun teman-teman fresh graduate pun masih bisa apply. Kayak gitu. Nah, dari semua cerita itu, tunjukin kalau teman-teman tuh stand out from the crowd gitu. Gimana caranya bikin essay kalian tuh menarik, bikin si scholarship provider tuh tahu kalau teman-teman itu memang punya potensial outcome yang bisa jadi agent of change gitu. Terus kalau bisa minta feedback dari awardee, dari teman-teman, dari keluarga, dari teman di kantor siapapun. Kalau bisa minta feedback supaya teman-teman bisa improve. Jadi keep on writing, keep on revising, and have sufficient time to write your essay. It can take up to 2 months gitu. Buat aku somehow waktu aku apply mungkin aku submit di deadline, walaupun aku bilang jangan submit di deadline karena aku lama bikin essay. Dan karena aku bener-bener pengen buat essay terbagus aku gitu. Oke, selanjutnya, tadi kan aku udah bahas sedikit ya tentang yang apply-nya berapa orang. Nah, kurang lebih per tahun itu di online applications yang deadline-nya akhir April ini ada sekitar 5.000 sampai 7.000 applicants. Ini estimated number ya, angka estimasi aja. Nah, somehow yang di-invite untuk interview dan IELTS bisa jadi cuma 400 atau 500 atau mungkin kurang dari itu. Nah, yang jadi awardee cuma 200 orang, kayak gitu. Dan ini ada beberapa data penerima beasiswa AS di tahun 2019. Total hanya 250 orang, 135-nya perempuan, 115-nya laki-laki, 205-nya itu apply S2, dan 45-nya untuk S3, terus 18 orang having disability gitu. Nah, kalau dilihat rasio antara perempuan dan laki-laki itu hampir 50-50, dan ini karena memang Australia sangat suka yang namanya gender equality. Nah, makanya itu pun bisa teman-teman jadiin salah satu bahan untuk di essay atau di interview. Misalnya teman-teman perempuan nih, nah teman-teman bisa bilang, aku perempuan tapi aku yakin aku bisa kerja di engineering atau di teknologi, atau aku bisa di STEM gitu, science gitu. Karena di STEM ini masih kurang banget perempuannya gitu. Dan teman-teman bilang, aku mau jadi salah satu perempuan yang sukses di bidang STEM, dan itu bisa banget gitu. STEM itu BTW Science, Technology, Engineering, and Math ya, kalau nggak salah. Kalau misalnya teman-teman belum tahu. Oke, habis itu interview. Tadi kan udah prepare semuanya, essay dan lain-lain, apply. Habis itu interview nih. Kalau misalnya teman-teman diundang untuk interview, insya Allah ada 2 tahap, yaitu prepare, habis itu waktu lagi interviewnya. Waktu prepare, make sure teman-teman baca lagi CV sama scholarship essay-nya, terus research lagi tentang AS interview, bisa di Google, bisa di YouTube gitu. Harus tahu gimana sih pengalaman orang-orang waktu lagi interview AS kayak gitu. Habis itu make sure to prepare and concise an answer on tell me about yourself. Ini biasanya tuh kayak pertanyaan pertama di interview gitu. Kalian bisa bikin yang versi singkat, versi padat, versi yang benar-benar nge-highlight siapa kamu di pertanyaan pertama ini. Bisa dari background S1, dari kerjaan kamu, dari pengalaman volunteer, dan lain-lain gitu. Mbak Fatma, maaf. Oh ya. 5 menit lagi ya. Oke, siap. Kayaknya ini udah mau habis juga. Makasih ya, Mbak. Iya. Oke, thank you. Oke, habis itu prepare juga tentang apa sih yang kalian mau lakukan dalam waktu 5-10 tahun ke depan dari sekarang gitu. Jadi setelah
lulus S2 mau ngapain gitu. Gimana sih cara kamu mau contribute ke negara kamu. Terus baca lagi dan coba untuk mengerti situasi yang ada di Indonesia sama di dunia secara keseluruhan, khususnya di bidang yang kamu mau apply. Misalnya, dulu kan aku apply teknik perminyakan. Nah, kurang lebih aku baca tentang oil and gas industry, about oil price, dan lain-lain. Dan gak cuma di Indo, tapi juga di luar negeri. Karena bisa juga itu jadi bahan pertanyaan waktu interview. Kayak gitu. Terus, of course, try to have a mock-up interview. Ini penting banget. Kayak kalau kamu mau IELTS, kamu prepare gitu kan. Kayak kerjain banyak online test gitu, online practice test. Dan buat interview, coba buat untuk mock-up interview. Karena ini untuk latihan kamu gitu. Bisa sama temen, bisa coba sama awardee atau siapapun. Tolong dong, aku mau mock-up interview untuk AAS gitu. Nah, itu jadi kamu buat kayak persiapan biar kamu bagus waktu interview benerannya gitu. Nah, habis itu siapkan juga pertanyaan yang untuk ditanyakan di akhir interview. Karena kan biasanya setelah interviewnya selesai, di akhir tuh bakal ditanya, do you have any question gitu. Nah, make sure tanya yang pertanyaannya bagus gitu. Dan ini juga bisa pertanyaan yang berhubungan sama kayak jadi waktu di invite interview itu di awal kan dikasih briefing kayak dikasih info lagi tentang AS dan beasiswanya tuh kayak gimana gitu, long term awards. Nah, kalian juga bisa tanya pertanyaan yang dari situ juga. Kayak gitu. Nah, waktu interview, smile and try to be confident. This is really important gitu. Ketika teman-teman nervous, ketika teman-teman kayak, aduh, interview nih susah gitu kan. Nah, itu bakal ngeganggu pikiran gitu, jadi nggak siap. Nah, karena tadi udah mock up interview, udah prepare banyak, be confident gitu, be yourself gitu waktu lagi interview. Bahkan waktu interview tuh kayak dikasih air minum, kayak cuman ngobrol biasa gitu loh. Tapi kalau untuk yang S2, interviewernya tuh 2 orang. 1 orang Indonesia, 1 orang Australia. Kalau yang aplikan S3, mereka tuh ada 4 gitu orangnya, interviewernya. Mungkin 2 orang Indonesia, 2 orang Australia, dan kurang lebih kayak academician researcher gitu kalau untuk yang S3 aplikan gitu. Nah, karena pertanyaannya itu benar-benar yang yang benar-benar menggali siapa kamu, jadi nggak perlu takut gitu, nggak ada yang harus ditakutkan, pede aja, coba untuk senyum gitu, ramah sama interviewernya, dan orang Australia itu super friendly gitu, kayak dan itu ngebantu banget. Aku rasa waktu lagi interview AS tuh kayak one of the best experience gitu, one of the best interview I've ever had. Nah, juga prepare ketika teman-teman mungkin bisa jadi harus ngomong sama orang yang di luar field-nya teman-teman gitu. Jadi waktu interview yang tanya itu justru orang dari social science gitu. Tapi dia tanyanya tentang oil and gas industry di dunia gitu kan. Jadi kayak wow, unexpected gitu. Walaupun background-nya nggak sama kita, tapi mereka bisa tanya pertanyaannya yang mungkin justru technical kayak gitu. Jadi do not ever underestimate the interview kayak gitu. Jadi tetap harus confident. Ingat lagi apa yang udah di-prepare kayak gitu. Terus calm down, listen to each question carefully. Kalau misalnya ada yang kayak kurang jelas atau apa, bisa come again atau do you mind to repeat the question? That's fine. Or if you need some time to think, kayak bisa aja bilang, oh that's a really great question gitu kan. Kayak introduction-nya, oh pertanyaannya bagus banget. Habis itu baru kalian bisa mulai, I think this is blah 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 kayak gitu. Terus take time to answer the question. Make sure setiap jawaban yang kamu berikan itu, kamu juga ada waktu untuk prepare kayak at least pikirin dulu baik-baik, walaupun cuma a few milliseconds, tapi make sure jawabannya bagus gitu. Nah, answer each question by using deductive reasoning. Karena orang-orang di negara maju itu pattern-nya adalah mereka selalu pakai deductive gitu. Maksudnya deductive apa ya? Main idea itu harus di awal gitu. Misalnya ditanya bla 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 gitu. Nah, harus jawaban intinya tuh di awal, terus elaborasinya setelahnya gitu. Habis itu boleh di-conclude dengan balik lagi ke main idea kayak gitu. Habis itu kalau udah interview ada apa? Pre-departure training atau English for academic purposes. Ini yang akan teman-teman jalanin di IELF untuk kalian prepare ambil S2 dan S3 di Australia. Nah, habis itu IELTS yang kalian ambil waktu interview dan IELTS itu menentukan berapa lama PDT yang teman-teman jalanin. Kalau IELTS-nya 6,5 dan above gitu kan, no individual band below 6 itu 7 weeks, kalau di bawah itu 9 weeks atau 4,5 bulan atau 9 bulan. Jadi IELTS itu nilainya sangat-sangat berpengaruh. Jadi
jangan di underestimate dan tetap harus di prepare kayak gitu. Habis itu ada medical check up, terus tinggal tungguin visa karena semuanya udah diurusin sama AS. No worries about that. Bahkan apply ke kampus pun diurusin sama AS. Habis itu ya udah tinggal berangkat ke Australia. Nah, bulan pertama di Australia ketika teman-teman datang, itu akan ada namanya Introductory Academic Program, kurang lebih kayak PDT, tapi lebih ke settling in, lebih ke pengenalan tentang kampus, kayak gimana teman-teman bisa beradaptasi dan lain-lain. Dan di IIP ini teman-teman bakal bertemu sama AS awardee dari negara-negara lain kayak gitu. Nggak cuma dari Indonesia aja, tapi yang di kampus yang sama karena IIP itu di kampusnya langsung. Terus udah habis itu mulai deh belajarnya kayak gitu. Nah, ini ada sedikit pengalaman aku, mungkin hopefully waktunya masih cukup ya. Jadi waktu aku di Australia kurang lebih pengalamannya awesome banget, pokoknya luar biasa. Dan ini ada foto waktu graduation. Sebenarnya ini bukan di graduation ceremony karena kayak convocation itu April 2019, sedangkan aku harus udah pulang Desember 2018 gitu kan. Jadi kayak kalau mau balik ke Australia lagi harus pakai ongkos sendiri dan lain-lain. Dan waktu itu udah kerja juga. Jadi ya udah. Jadi sebelum aku pulang beneran kayak nyewa nggak? Kayak dikasih pinjam deh sama AS. Ya dipinjemin gratis ininya, propnya, atau enggak pinjam aja sama teman kalau nggak salah ya. Terus ya udah foto aja di depan Chancellor Hall. Nah terus habis itu foto yang bawah, alhamdulillah aku dapat awards, nah Petrophysics Award. Jadi tuh di pelajarannya Petrophysics, ini salah satu mata kuliahnya, aku dapat nilai tertinggi di semester yang aku ambil pelajaran itu. Dan semester berikutnya aku dapat award ini. Dan kalau boleh dilihat kan dari semuanya, aku cewek sendiri kan, kayak alhamdulillah kayak itu merupakan pengalaman yang luar biasa banget kayak gitu. Dan tahun sebelumnya temen aku satu lagi dari Indonesia, dia juga dapat award gitu. Terus ini kurang lebih teman-teman aku yang satu jurusan, mereka semua datang dari negara-negara berbeda. Salah satunya dari Indonesia yang cowok ini. Terus habis itu, of course, you need to have like support system. Dan di sana tuh biasanya orang Indonesia baik banget. Contohnya ini kayak waktu lagi batik day kita janjian pakai baju batik, terus ngumpul, terus foto bareng. Terus ini beberapa pengalaman aku ngelihat salju pertama kalinya, terus foto sama koala. Terus main Blue Mountain sama teman-teman. Ini luar biasa banget sih. Terus udah di end. Nah ini aku dengar suara aku sendiri aneh banget. Jadi ini tuh foto di bandaranya Sydney. Setiap ada yang pulang, orang Indonesia pasti kayak sekampung tuh nganterin gitu loh ke airport gitu. Ini kayak ada siapa yang pulang, terus ya udah kita foto bareng kayak gitu. Dan ini ada tulisannya see you later Sydney gitu. Dan ini ada 2 quotes penutup. Pertama dari Einstein, education is not the learning of facts but the training of the mind to think. Jadi dari education kamu belajar gimana sih cara berpikir, dan itu bakal kepake banget ketika kamu nanti kerja dan kamu mengaplikasikan ilmu kamu. Nah, satu lagi dari J.K. Rowling. I think everyone knows who she is. The world is full of wonderful things you haven't seen yet. Don't ever give up on the chance of seeing them. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah apply beasiswa, ya nggak masalah, move on, apply lagi yang lain, atau apply yang sama tapi di tahun berikutnya gitu. Kayak yang aku udah mention di awal, aku di tahun itu apply 7 beasiswa dari LPDP, NZAS, Fulbright, Turki Burslari gitu kan, dan lain-lain. Dan alhamdulillah dari semua yang aku apply dapat 2 tawaran beasiswa, yaitu Erasmus dan AAS. Dan akhirnya aku alhamdulillah putuskan ambil AAS kayak gitu. Oke, alhamdulillah udah selesai. Kayaknya itu aja, mohon maaf kalau overtime Mbak Rizka. Semoga bermanfaat presentasi dari aku. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke, terima kasih Mbak Fatma untuk presentasinya. Mudah-mudahan insight dari Mbak Fatma ini bisa memberi atau mendorong Anda dan Wanda untuk beasiswa Australia Award Scholarship ya. Jadi Kanda dan Wanda masih bisa apply beasiswanya sampai tanggal 30 April ya Mbak Fatma ya. Yes. Dan mungkin masih bisa persiapkan dokumen kayak transkrip atau sertifikat IELTS atau TOEFL-nya biar mencukupi buat persyaratan ya Mbak Fatma ya. Ya. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Benar.
Sekarang saya akan kembalikan lagi ke Mas Adit untuk sesi berikutnya. Oke. Silakan Mas Adit. Yes, thank you Mbak Rizka. Thank you banget Mbak Fatma atas informasi yang luar biasa. Ini jatuhnya tuh kita kayak diceritain gimana caranya, gimana pengalamannya gitu ya. Dapat beasiswa, apply 7 beasiswa, dapat 2, ngambilnya yang di AAS gitu. Oke, nah selanjutnya kita ada narasumber yang kedua. Ini Mas Anton Lukanus yang akan dimoderasi bareng sama Mbak Novia. Mbak Novia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak halo Novia. Adit, halo semuanya. Halo. Halo Mbak Novia. Mbak Novia ini nanti bareng sama Mas Anton Lukanus ya. Nah, oke. Kita langsung aja biar nggak berlama-lama lagi. The floor is yours Mbak Novia. Silakan. Oke, thank you. Nah, Kanda dan Wanda, ini sebelumnya kan kita sudah ada narasumber 1 nih, tadi Mbak Fatma Jana. Nah, sekarang untuk yang narasumber 2 ini langsung kita datangin dari Australia nih. Ada Kak Anton Lukanus, kita sapa dulu Kak Anton Lukanus. Halo Kak Anton. Halo Mbak Novia, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kak Anton apa kabar Kak? Di Singapura sekarang ya? Di Singapura sekarang. Nah, betul. Nah, ini aku kali keduanya nih, Kak, ketemu sama Kak Anton. Jadi pertama dulu kita ketemu di Wisuda Jurnal tuh, Kak, tahun 2019 di JSC. Iya, di GBK. Pas itu iya, juga iya. MC-nya Mas Raden. Nah, right? Terus kemudian dulu itu MC-nya juga Mas Raden Praditya, dan pas itu Mas Raden tuh bacain CV-nya Mas Anton sebagai moderator tuh udah keren banget. Jadi kita pas pertama kali mau bikin webinar AS langsung kepikiran nih udah ngundang Mas Anton aja, dan ini adalah founder dari neliti.com ya Mas Anton ya, dan juga sebagai direktur utama sekarang. Betul. Sekarang, nah, dan Mas Anton ini sebelumnya mendapatkan bachelor honorari dari University of Western Australia, dan kemudian pernah pertukaran mahasiswa juga di UGM, sempat magang di Ekman, dan juga ini Mas Anton ini sebagai seorang peneliti muda yang sangat luar biasa dan sudah sangat banyak sekali karya-karyanya. Jadi kita pengen banget nih mendengar bagaimana Mas Anton ini mendapatkan banyak beasiswa dan juga memberikan kita motivasi dan semangat. Gak usah lama-lama, langsung aja kita kasih waktu untuk Mas Anton. Jadi kita diskusinya 20 menit aja nih Mas Anton, agar kita lebih interaktif nanti untuk tanya jawabnya. Nah, silakan kepada Mas Anton, the floor is yours. Boleh. Terima kasih ya Mbak Novia, terima kasih Mas Raden dan Mbak Fatma. Itu presentasi yang luar biasa yang pasti sangat bermanfaat untuk semua anak-anak Indonesia yang ingin untuk AAS. Nah, jadi ya terima kasih sudah kenalkan saya Mbak Novia. Jadi saya akan present screen sekarang ya. Oke. Oke. Jadi presentasi saya ingin kasih beberapa tips ya untuk menang beasiswa AAS di Indonesia. Jadi sedikit tentang saya. Saya seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Novia, saya adalah direktur dari Neliti. Neliti ini adalah portal untuk semua penelitian, publikasi penelitian di Indonesia. Jadi kalau mengunjungi website neliti.com bisa cari artikel jurnal dan lain-lain. Dan sebenarnya saya mulai neliti pada tahun 2015 waktu saya magang di Eichmann Institute di Jakarta. Eichmann Institute adalah laboratori molekular biology, dan waktu itu saya di Indonesia dibawa beasiswa dari pemerintah Australia yang bernama Endeavour Awards. Nah, ada beasiswa untuk orang Indonesia yang mau kuliah di Australia, dan juga ada beberapa beasiswa untuk orang Australia yang mau kuliah di Indonesia. Jadi pemerintah Australia suka banget kayak fasilitasi student exchange gitu, people exchange antara
Australia dan Indonesia biar hubungan internasional kedua negara kita bisa lebih erat. Nah, dulu pas S1 saya kuliah di University of Western Australia di Perth, lahir di Perth. Kalau mau pilih universitas harus ke University of Western Australia, itu universitas yang bagus. Nah, dulu saya tukeran mahasiswa di UGM di Yogyakarta selama 6 bulan. Nah, ini foto di sebelah kanan ini saya itu saya waktu di UGM. Dan pakai batik, waktu itu kita harus masuk Jawa. Waktu itu saya tidak tahu terlalu banyak tentang Indonesia dan harus beli motor, harus dapat SIM, harus dapat STNK, semuanya cari kos setiap pagi pun dan pakai motor ke UGM, itu baik sekali. Dan waktu itu saya terkejut banget karena saya ambil kursus biologi. Dan di kursus itu mereka tidak pakai bahasa Inggris sebagai bahasa instruksi, semuanya dalam bahasa Indonesia. Jadi waktu itu saya sangat takut dan sebenarnya saya tidak paham terlalu banyak, tapi kerja keras biar bisa dapat grades yang baik. Dan foto di sini setelah pertukaran mahasiswa di UGM, saya ke Jakarta untuk magang di Eichmann Institute di Menteng kalau tidak salah. Di Salemba. Dan waktu itu kita meneliti penyakit menular, misalnya dari mosquito, dengue, demam berdarah, dan chikungunya, Japanese encephalitis, Ebola, virus-virus seperti itu. Dan sampai sekarang saya masih membantu Eichmann. Mereka selalu kirim artikel penelitian mereka ke saya karena mereka mau menyempurnakan bahasa Inggrisnya sebelum disubmit ke jurnal internasional. Jadi setiap bulan saya masih harus sunting-sunting artikelnya. Dan tahun lalu kita terbit artikel di jurnal internasional di PLOS Neglected Tropical Diseases. Nah, dulu waktu saya mahasiswa dari tahun 2011 sampai tahun 2016, saya adalah semacam pemburu beasiswa. Kalau ada beasiswa, saya selalu lamar. Dan saya sangat beruntung sudah dapat beberapa beasiswa. Daftarnya di sini, dan ada 3 atau 4 dari pemerintah Australia. Saya dapat 2 beasiswa dari pemerintah Australia untuk kuliah ke luar negeri. Yang satu Prime Minister's Australia Asia Endeavour Award pada tahun 2014. Saya pakai itu untuk kuliah di UGM dan magang di Eichmann. Yang kedua namanya New Colombo Plan. Dan saya pakai itu untuk kuliah di National University of Singapore. Dan ada beberapa lagi. Jadi I take the scholarships quite seriously when I was a student, yeah. And waktu itu saya belajar banyak tentang cara untuk menang beasiswa. Dan dengan presentasi ini saya ingin kasih beberapa tips yang saya belajar waktu itu. Dan saya mau kasih pengetahuan ke kalian untuk tips untuk menang scholarships. Ya, jadi itu intinya presentasi ini, tips dan triks untuk lulus beasiswa khusus untuk AAS. Yang pertama, baca. Kalau kita kirim aplikasi yang sama ke semua beasiswa, kita pasti gagal. Kita harus menyesuaikan aplikasi dengan kriteria setiap beasiswa masing-masing. Jadi dalam konteks AAS, baca semua informasi tentang AAS yang ada di internet. Nah, ada banyak website. Ada DFAT website, itu nama departemen atau nama kementerian di Australia yang kasih AAS. Dan juga ada website khusus di Indonesia. Dan rekomendasi saya, cari semua dokumen yang bisa dibaca dan baca semua. Saya kasih contoh beberapa yang penting di sini.
Yang paling penting mungkin ini ya, tips on how to apply. Ada beberapa video yang sangat bermanfaat biar kita bisa tahu apa yang dicari untuk tim peninjau. Dan juga ada beberapa policy document yang sangat penting juga, misalnya ini yang agak panjang, tapi kalau baca semua, kita memang bisa mengerti kenapa pemerintah Australia mau kasih beasiswa ke orang di Indonesia, dan apa yang kita bisa tulis di aplikasi kita biar bisa memuaskan pemerintah Australia dan memuaskan peninjau dari Australia. Begitu. Dan ini tips saya yang sebenarnya paling penting. Siapa yang memilih pemenang beasiswanya? Itu adalah peninjau. Jadi kita memang harus mengerti peninjau, kita harus masukkan pikiran mereka, masukkan otak mereka, dan mengerti apa yang mereka cari, dan bagaimana kita bisa memuaskan apa yang mereka cari. So, apa yang dicari si pemilih atau si peninjau AAS? Kita harus bisa tahu dari baca informasi ini. Apa kriteria pemilihan mereka? Kita bisa tahu dari bacanya. Apa yang harus saya tulis di aplikasi saya untuk memuaskan apa yang mereka inginkan? Dan apa yang bisa saya lakukan untuk menonjol dari melamar lain? Jadi dalam konteks AAS, yang dicari oleh peninjau yang pertama adalah Indonesian leaders who go on to use their knowledge, skills, and expertise to contribute to development challenges in Indonesia. Dan ini salah satu kriteria utama untuk peninjau AAS. Pemerintah Australia ingin kasih beasiswa ke calon yang bisa membuat kontribusi positif terhadap tantangan nasional Indonesia dalam mereka kembali dari perkuliahan di Australia. Jadi ini yang terjadi, ini yang dipikir oleh si peninjau saat mereka membaca aplikasi kamu atau mewawancari kamu. Mereka pikir, bagaimana orang ini yang di depan saya bisa kasih kontribusi yang positif terhadap Indonesia dan tantangan nasional untuk negara dan masyarakat Indonesia. So, kita harus tulislah di aplikasi kita, bagaimana bisa saya, pikir sendiri, bagaimana bisa saya memanfaatkan pengalaman dan perkuliahan di Australia untuk membuat kontribusi positif di Indonesia. Fokus aplikasi Anda di pertanyaan ini. Yang kedua, mereka cari orang Indonesia yang ingin build people-to-people links, hubungan antara orang Australia dan orang Indonesia. Mereka ingin kasih beasiswa ke calon yang bisa membuat hubungan erat dengan banyak orang Australia, biar hubungan internasional antara Australia dan Indonesia lebih erat dan makmur. Jadi pikir sendiri lagi, bagaimana bisa saya memanfaatkan pengalaman atau perkuliahan di Australia untuk membuat hubungan erat dan panjang dengan banyak orang Australia. Tulislah di aplikasi Anda. Sama lagi, ini yang dipikir oleh tim peninjau saat mereka membaca aplikasi kamu. Kalau mau saya saja balik ke Indonesia, tidak mau membuat hubungan dengan institusi Australia antara institusi Indonesia atau orang Australia dengan orang Indonesia, mereka mungkin kurang cenderung untuk kasih beasiswa ke kamu. Nah, ini juga yang dicari, priority fields of study.
Ini priority fields of study di health security, stability, dan economic recovery. Ini priority fields karena pemerintah Australia mau membantu negara Indonesia, apa katanya ya, recover atau pulih dari COVID. Karena itu mereka mau kasih beasiswa untuk bidang studi berikut semua ini. Jadi, pikir lagi sendiri, bagaimana bisa saya memanfaatkan pengalaman di Australia untuk membantu negara, masyarakat, kesehatan, dan ekonomi Indonesia pulih dari COVID? Dan tulislah di aplikasi Anda. Ini bagian dari kisah kamu kenapa ingin kuliah di Australia. Karena ada beberapa kriteria lainnya, tapi saya tidak ada waktu untuk memasukkan semua dalam presentasi ini, tapi harus bacalah sendiri di website AAS. Kalau kita ke website AAS, terus di long term awards, baca setiap webpage, setiap halaman yang ada di webpage-nya untuk mengerti kriteria dan prosesnya begitu. Tips ketiga, dan ini sudah dijelaskan pada presentasi tadi. Buat cerita, kita harus tell a story gitu di scholarship essay. Buat cerita yang menginspirasi dan sesuai dengan tujuan beasiswa, yang aligned with the scholarship objectives. So, saya ingin kalian untuk pikir sendiri, apa yang terjadi di hidup, perkuliahan, karir, pekerjaan, atau pengalaman kamu yang menjadikan beasiswa AAS langkah selanjutnya di hidup kamu? Kenapa beasiswa ini sempurna untuk kamu? Dan yang lebih penting, kenapa kamu akan jadi calon sempurna untuk beasiswa ini? Dan kenapa kamu jadi calon sempurna untuk pemerintah Australia? Apa yang dicari oleh pemerintah Australia dan kenapa kamu adalah calon yang pas? Terus kita harus pikir dan harus jelaskan di scholarship essay kita, bagaimana bisa beasiswa ini membantu cita-cita dan karya kamu untuk membuat kontribusi positif terhadap tantangan nasional Indonesia? Bagaimana beasiswa ini bisa dimanfaatkan oleh kamu untuk kasih kontribusi positif? Dan pastikanlah bahwa ceritamu melibatkan Australia dan hubungan Indonesia-Australia. Mereka memang ingin tahu kenapa kamu tertarik pada negara Australia dari semua negara lain di dunia. Dan kenapa kamu ingin membantu Australia ataupun hubungan internasional antara Australia dan Indonesia. Ini memang semacam diplomasi oleh pemerintah Australia, soft diplomacy namanya. Mereka mau kasih beasiswa untuk membantu hubungan internasional antara kedua negara kita. Jadi mereka ingin tahu bagaimana kamu bisa menjadi salah satu kayak alat soft diplomacy antara Australia dan Indonesia. Oke, ya ini yang sangat penting juga. Ada ribuan aplikasi. Dan pikir sendiri, bagaimana bisa saya menonjol atau stand out from the crowd gitu dari aplikasi lain. Kalau CV atau resume itu atau TOEFL score itu tidak cukup. Yang bisa stand out from the crowd adalah scholarship essay-nya. Mereka ingin tahu di scholarship essay apa yang beda dari kamu, apa yang unik atau istimewa tentang kamu dan kisah kamu dari aplikasi lainnya. Kalau ada yang unik dan beda, harus masuk ke scholarship essay. Dan harus juga pikir
show them why you can't be ignored. Kenapa kamu, maaf ya ada beberapa typo, seharusnya. Kenapa kamu seharusnya tidak dicuekin oleh panitia seleksi, begitu. Ini yang sangat penting juga. Nah, sekarang saya sudah jadi direktur di perusahaan. Jadi saya terima banyak aplikasi dari orang yang ingin kerja untuk perusahaan saya. Nah, dan salah satu yang saya lihat di cover letter dan CV-nya adalah CV yang terlalu penting, yang tidak persis, yang tidak ringkas, dan cover letter yang tidak ringkas atau tidak sesuai, tidak unik untuk perusahaan saya. Jadi, kamu harus put yourself in the shoes of the reviewers, of the peninjau. Setiap peninjau harus baca ratusan aplikasi. Bayangkanlah kalau kamu peninjau dan kamu harus baca ratusan aplikasi, itu banyak sekali. Mereka tidak ada waktu untuk membaca setiap garis di CV kamu, setiap garis di essay kamu, begitu. Jadi, karena itu, jangan tulis informasi yang tidak penting. Contohnya, kalau ada pekerjaan yang tidak lama sekali, yang mungkin 1 bulan atau 2 bulan, tidak usah masuk di CV kamu. Kalau ada pengalaman atau pekerjaan yang tidak relevan untuk AAS, misalnya waktu umur 15 saya kerja di McDonald's selama 2 tahun, jangan masuk di CV atau scholarship essay. Karena si peninjau waktunya sangat terbatas dan jumlah aplikasinya sangat banyak. Jadi mereka hanya mau lihat informasi dan jawaban dan kalimat yang relevan sekali. Dan itu yang akan bikin aplikasi Anda sangat baik. Dan jawab pertanyaannya secara langsung. Kalau ada pertanyaan tentang sesuatu, jangan kayak go on a tangent and talk about something else. Nah, yang ini sangat penting juga. Minta bantuan dari pemenang sebelumnya. Apakah kamu ada teman yang pernah menang beasiswa dari pemerintah Australia atau negara lainnya? Kalau ada, minta bantuan dari mereka. Kalau tidak ada, minta bantuan dari jaringan kamu. Mungkin ada dosen di kampus yang bisa bantu. Mungkin ada atasan di kerja atau di company yang bisa bantu. Minta bantuan dari mereka. Mereka pasti akan bantu karena mereka mau lihat kamu achieve success in your life. Jadi minta tips. Mungkin mereka bisa baca dan meninjau aplikasi Anda. Juga, kalau tidak salah, mungkin saya salah, tapi kalau tidak salah, bisa membuat rapat atau pertemuan dengan karyawan di Australia Awards di kantornya di Jakarta. Bisa minta tips dari mereka. Jadi telepon aja, mungkin ada teman yang yang kerja di AAS, jadi bisa rapat dengan mereka melalui itu. Oke, itu saja. Semoga tips saya membantu sekali, dan ya, saya balik ke bagaimana ya, stop video. Saya balik ke Mbak Novia yang bisa meneruskannya. Oke, terima kasih banyak Kak Anton atas sharingnya yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kak Anton, meskipun nggak kelihatan ya, tapi kita tepuk tangan di rumah masing-masing. Oke, luar biasa sekali Kak Anton, terima kasih atas sharingnya. Jadi tadi ternyata nggak cuma kita aja yang struggle di luar, tapi bahkan orang luar pun ketika datang ke Indonesia, mereka juga harus struggle. Nah, ini aku mau bikin sedikit summary dari apa yang sudah Ini kenapa aku dengar suara aku sendiri aneh banget ya?
Aman Mbak Novi? Suara aman? Oke, sip. Nah, jadi aku mau bikin sedikit summary. Jadi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Anton. Jadi yang paling penting untuk beasiswa itu apapun beasiswanya adalah baca, dan baca. Terus kemudian cari dokumen apa saja yang harus dilengkapi. Terus kemudian beasiswa ini ada 3 alasan yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah beasiswa ini untuk kamu dan kenapa kamu luar biasa untuk jadi kandidat beasiswa ini. Sekarang yang kita omongin adalah AS dan kenapa kamu merupakan kandidat yang cocok untuk pemerintah Australia. Nah, begitu ya. Terus kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan nih dan pertanyaannya akan dibacakan oleh Mas Adit. Jadi silakan Mas Adit, waktu dan tempat saya. Oke, thank you Mbak Novia. Thank you Mas Anton atas scholarship hack-nya. Nah ini luar biasa ya kalau kita dengar dua narasumber kita pagi hari ini, itu dua-duanya adalah pemburu beasiswa. Di mana ada beasiswa mereka cari langsung ya. Ini luar biasa loh. Oke, nah ini pertanyaannya udah banyak banget yang masuk. Aku bacakan, sorry Mas Anton, ladies first ya. Aku bacakan pertanyaan buat Mbak Fatma dulu. Nah Mbak Fatma ada pertanyaan dari Mbak Divka nih, kayaknya Mbak atau Mas nih. Mudah-mudahan Mbak Divka dari Bandung. Jadi saat ini saya masih duduk di kelas 11 SMA. Saya mau tanya, selain kesulitan shock culture yang Anda hadapi, hal apa yang menjadi kesulitan lain saat mengambil pendidikan di luar negeri dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Dan yang kedua, yang itu dulu deh. Gimana nih, tadi kan juga udah diceritain ya sama Mas Anton. Mas Anton yang dari luar negeri ke Indonesia ternyata ada shock culture juga gitu loh. Nah sedangkan kalau Mbak Fatma gimana nih Mbak menghadapinya? Monggo Mbak, silakan. Oke, thank you banget. Jadi karena aku udah cerita juga S1 aku kan di Malaysia dan kebetulan kuliahnya di kampus yang internasional gitu. Jadi di kampus itu ada lebih dari 30 negara asal dari student-nya itu. Jadi international student-nya banyak banget dan aku udah terbiasa sama international environment gitu. Jadi kalau untuk perihal bahasa Inggris itu udah nggak terlalu masalah buat aku. Tapi untuk teman-teman aku yang aku lihat S1-nya nggak pakai bahasa Inggris, itu mereka di awal tuh struggle menurut aku ya. Karena walaupun IELTS-nya udah 7,5, tapi ketika kamu mulai pertama kali belajar everything, technical things in English, itu it could be a challenge gitu. Dan itu aku rasain waktu aku S1 di UTP gitu. Dan aku karena udah ngerasain itu waktu S1, jadi waktu S2 kalau urusan masalah dan belajar pakai bahasa Inggris bukan terlalu masalah buat aku. Somehow karena Australia negara yang beda banget gitu kan. Kalau Indonesia ke Malaysia mungkin nggak beda-beda banget lah. Makanan masih oke, enak-enak gitu kan. Cari di mana aja insya Allah halal. Nah, tapi kalau di Australia challenge-nya juga banyak gitu. Dari kita mau sholat kayak cari pojok-pojokan buat bisa sholat gitu kan. Sebenarnya di kampus ada musola, tapi kayak jauh banget dan kampusnya tuh gede banget kan. Dan dia tuh kampusnya tuh yang posisinya kayak dari bawah ke atas gitu loh, naik gitu kayak perbukitan. Nah, ketika kita ada di atas ini kayak mau turun, kan musola ada di bawah nih, deket gerbang yang di bawah. Itu kayak jauh banget gitu, kayak buat jalan ke bawah aja tuh bisa sampai setengah jam gitu. Misalnya kita ada kelas gitu kan nggak mungkin kan harus turun ke bawah buat sholat. Jadi ya harus pinter-pinter gimana sholat terus wudhu di yang kayak di wastafel atau gimana kayak ngumpet-ngumpet dan lain-lain, dan itu challenge yang aku rasain banget waktu di Australia. Kayak misalnya toiletnya nggak ada air nih, kemana-mana bawa botol. Jadi kan waktu sampai di kampus karena kita pakai kayak overseas health student cover-nya itu asuransi kesehatannya itu dari Medibank ya kalau nggak salah. Terus kita tuh dapat botol yang kayak sports water bottle gitu lah, tinggal dipencet. Nah itu tuh aku pakai buat kemana-mana, botol kosong. Waktu aku mau ke toilet isi botol, terus pas lagi mau ke toilet tuh kayak pakai itu buat urusan toilet gitu kan. Nah itu tuh challenge yang sebelumnya aku nggak pernah alami gitu. Aku baru ngalamin itu di Australia karena itu pertama kali aku datang ke negara yang mayoritas bukan Muslim, negara orang Western gitu kan istilahnya, dan it's a English speaking country gitu. Dan orang-orangnya juga beda. Orang-orang datang dari negara mana aja, tapi mereka super friendly, super welcome gitu. Dan nggak masalah gitu ketika kamu perlu sholat, perlu waktu untuk ngapain, ya nggak masalah, itu urusan kamu, do what you need to do gitu. Orang-orang nggak akan ganggu kamu, orang-orang nggak akan kayak ngapain kamu pakai kerudung atau segala macam. Nah itu nggak ada gitu. Pokoknya kalau urusan-urusan yang international things, you are really welcome, and kamu nggak perlu
khawatir masalah itu. Cuman challenge-nya pasti ada karena itu tempat yang baru, kita perlu adaptasi, kita perlu belajar gitu gimana sih caranya kita bisa tinggal dengan baik di negara orang kayak gitu. Tinggal pinter-pinter aja gitu mengatur ekspektasi sama apa yang terjadi, karena mungkin kita ngarepnya kayak di Australia ini semuanya keren-keren, enggak gitu, karena apa yang kamu alamin bisa aja banyak challenge-nya juga sama gitu, kurang lebih sama, dan ya itu bisa beda-beda sih challenge-nya, tapi kurang lebih intinya menurut aku ketika kamu pertama kali belajar di luar negeri, challenge yang pertama adalah bisa jadi bahasa Inggris, walaupun IELTS kamu udah 7 atau 8, karena kamu pertama kali belajar semuanya all in English. Kedua, culture of course gitu. Sama musim dingin kalau aku kayak di Sydney sebenarnya paling dingin itu cuma 6 derajat gitu, nggak sampai 0. Tapi itu buat aku kayak it was too cold, like it hurts to the bone gitu, kayak super dingin, aku sampai nggak bisa tidur. Dan winter kayak merupakan waktu-waktu yang susah banget belajar, dingin. Terus kayak apa? Mau tidur susah, mau ke kamar mandi susah, kayak ngapa-ngapain tuh malas gitu. Padahal harus tetap kuliah. Dan untungnya waktu pas aku di sana bulan Ramadan tuh pas lagi winter, karena kalau winter kan siangnya tuh singkat ya, jadi kayak puasa tuh bentar sebenarnya, tapi akan jadi challenge ketika kamu di Australia lagi summer terus puasa, nah itu bakal challenge banget, karena Australia itu summernya super duper panas banget, bisa sampai 40 degree Celcius gitu, dan kalau puasa kan panjang tuh siangnya, dia tuh kayak subuh tuh bisa jam 4, maghribnya tuh jam 8 gitu, bahkan bisa lebih panjang dari itu. Kalau winter subuhnya tuh jam 6, terus jam 5 itu udah maghrib gitu, jadi kan lebih singkat ya. Nah kayak gitu sih paling hal-hal yang beda gitu. Terus kayak kalau mau sholat kayak harus sering-sering lihat jadwal, karena kayak beda hari beda minggu tuh udah beda jadwal gitu loh. Dia kan karena terus waktunya berubah gitu, karena si musimnya 4 musim itu, jadi waktunya tuh geser terus gitu. Jadi semua hal itu kayak teman-teman harus pelajarin, harus beradaptasi dan lain-lain. Dan bahkan kayak tentang kehalalan makanan aku jauh lebih belajar ketika aku di Australia. Terus kayak tentang menghargai negara aku jadi jauh lebih belajar ketika aku di Australia kayak gitu. Kayak gitu sih. Terima kasih. Thank you Mbak Fatma. Nah, oke, ini pertanyaan yang masuk nih sebenarnya banyak banget untuk Mbak Fatma juga, cuman ada beberapa aku bacakan gantian ya. Ini untuk Mas Anton. Mas Anton karena pernah bekerja di Eijkman gitu ya, berarti ada pengalaman-pengalaman tentang iptek nih. Nah ini sama juga dari Mbak Divka tadi, Divka Bandung. Pertanyaannya, dibandingkan dengan Uni Eropa, kira-kira apa yang harus dilakukan ASEAN, terutama Indonesia, untuk mendorong perkembangan iptek nih Mas? Jadi apa sih sebenarnya yang diperlukan Indonesia untuk perkembangan ipteknya? Silakan Mas Anton. Ini terus terang ya, salah satu perbedaan saya melihat antara Eropa versus ASEAN, terutama di Indonesia. Di Eropa dan Australia juga, dan seringkali Amerika juga, policy decisions, so pemutusan politikus, kebijakan publik dan kebijakan ekonomi dan lain-lain sering berbasis pada ilmu dan penelitian. Tapi saya sering lihat di Indonesia ada banyak kebijakan yang berbasis ilmu juga, tapi seringkali kadang-kadang ada kayak kebijakan yang berbasis pada pendapat atau emosi begitu. Jadi itu salah satu perbedaan saya melihat antara Indonesia dan Eropa. Kalau terus terang. Jadi kalau negara Indonesia mau berubah, mereka harus sangat mendorong iptek dan penelitian dari SD right up until tingkat dosen, dan mereka harus lebih memanfaatkan penelitian, terutama penelitian dari dosen dan researcher di policy decisions. Wow. Ya, jadi saya pikir saya sering wawancara atau bertemu dengan peneliti di Indonesia, researcher di Indonesia, dan mereka merasa seperti penelitian mereka tidak dimanfaatkan dalam kebijakan publik. Jadi saya pikir setiap tahun Indonesia sudah menjadi lebih baik dari aspek itu. Ya.
Oke, thank you Mas Anton. Aku bisa bilang itu ya setuju sih. Kami yang di pemerintahan kadang-kadang memang masih banyak banget. Kalau misalnya Mas Anton tadi agak halus nih, banyak banget yang menggunakan iptek, tapi ada beberapa yang masih menggunakan pendapat. Tapi kalau kita bilang memang Indonesia masih banyak harus belajar dari negara-negara Uni Eropa terkait pembuatan kebijakan tadi ya. Oke, nah aku balik lagi ke Mbak Fatma. Thank you Mas Anton dan kembali lagi ke Mbak Fatma. Mbak Fatma, boleh nggak diceritain ini Mbak Iran Bantul nih nanya nih, kegiatan yang kita harus masukin itu course-course yang kita apply ini yang hanya di 5 tahun ke belakang atau boleh semuanya atau hanya yang berkaitan dengan pekerjaan atau jurusan yang kita ambil atau seperti apa sih Mbak? Kira-kira yang harus kita masukin ke CV kita nih. Oke, kalau untuk CV, make sure itu yang di 5 tahun ke belakang gitu. Jangan masukin, aku ikut pramuka waktu SD, itu kan kayak udah lewat banget dan gak relevan juga. Nah, dari semua pengalaman, dari semua achievements yang teman-teman punya, bikin priority gitu. Bikin yang paling atas adalah yang paling menarik, yang paling hebat, yang paling heboh gitu. Misalnya menang juara 1 Olimpiade komputer internasional gitu kan misalnya. Nah itu karena misalnya teman-teman mau ambil S2-nya teknik komputer. Itu kan udah relevan terus keren banget gitu kan achievement-nya. Nah jadi diurutin berdasarkan how great the achievement is, terus juga sama how relate it is gitu. Relevan apa enggak sama aplikasi kamu gitu, sama cerita kamu. Misalnya kamu S1 background-nya apa, mau S2-nya apa. Nah, make sure itu yang paling relevan sama apa yang mau kamu apply kayak gitu. Nah, terus diurutin ke bawahnya adalah achievements kamu atau pengalaman kamu yang nggak terlalu relate tapi itu bermanfaat buat orang lain. Nah, satu tips lagi, Australia itu negara yang suka banget volunteering gitu. Aku belajar di on awards kayak training gitu dari AAS. Jadi waktu itu ada training tentang volunteering. Volunteering tuh kayak field yang kedua terbesar setelah mining di Australia. Nah, karena Australia suka banget volunteering, make sure di CV kamu juga kamu bisa taruh tentang pengalaman kamu volunteer gitu. Nah, waktu itu aku ada masukin pengalaman aku jadi fasilitator di Belajar Bersama George. Nah, Belajar Bersama George itu apa sih? Jadi aku jadi fasilitator untuk ngajarin anak-anak jalanan gitu, anak-anak jalanan di kolong jembatan gitu. Nah, itu kayak pengalaman cuma sekali tapi aku terus tulis di CV gitu karena aku yakin ini bermanfaat, ya udah aku tulis aja gitu. Nah, itu jadi salah satu tips juga. Walaupun nggak relate, aku mau apply Master of Petroleum Engineering ngapain masukin volunteering yang kayak gitu, ya nggak masalah. Aku udah masukin yang lain yang lebih relate, tapi aku lihat oh masih ada space nih untuk masukin di CV, ya udah aku masukin juga volunteering aku kayak gitu, dan itu bisa. Jadi emang diurut dari yang paling bagus, yang paling relevan sama yang sisanya yang lain-lain gitu. Karena kan mungkin nggak semua orang punya yang kayak pengalaman heboh-heboh gitu kan. Nggak semua orang punya pengalaman yang harus menang lomba, harus apa, enggak. Karena di CV pun buat apply AS nggak ada persyaratan kamu harus menang lomba atau kamu harus jadi yang paling pintar di kampus, nggak ada gitu. Kamu IP 3,0, 3,1 pun masih bisa apply kayak gitu. Nah, terus dari misalnya kamu IP-nya misalnya 3,2 kayak biasa aja, tapi kamu ada pengalaman organize events atau kamu jadi apa sih namanya kayak ambasador mahasiswa gitu ya, kayak duta mahasiswa gitu misalnya. Terus kamu ikut event-event, kamu misalnya bawain presentasi, atau misalnya kamu jadi ambassador for a good cause gitu. Misalnya kamu empower women to go into STEM gitu, empower women to go into technology. Nah, kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu, walaupun gak relate sama application kamu, tapi it's a great thing and they want to see it in yourself. Karena kan kriterianya ada 3. 1, academic competence, 2, potential outcome, 3, professional and leadership attributes gitu. Nah, dari semua application, dari essay, CV, semuanya, balikin lagi aja ke 3 kriteria ini, karena yang mereka mau tuh 3 kriteria ini loh gitu. Nggak usah pusing-pusing gitu. Kalau dia nanya, gimana sih kok bisa bisa diterima? Gimana sih kriterianya dan lain-lain? Terus semuanya udah ada gitu. Udah ada di websitenya, tinggal kamu bikin packagingnya, essay-nya, CV-nya yang bagus sesuai apa yang mereka mau gitu. Dan semuanya itu kamu sendiri yang nentuin yang mana sih yang paling bagus, yang mana sih yang paling relate gitu. Oke Mbak Fatma, luar biasa ya. Jadi kita benar-benar tertata gitu ya. Nah, oke, next question nih masih Mbak Fatma. Ini aku agak kurang ngerti sebenarnya pertanyaannya. Nanti boleh dijelaskan nih Mbak tentang targeted and non-targeted kategori. Dulu kakak tuh masuknya kategori mana? Targeted or non-targeted kategori. Ini dari Adit Undip ya.
Terus Oke. apabila non-targeted kategori, boleh diceritakan sedikit Kak, bagaimana umumnya sosok awardee yang dicari AAS dari non-targeted kategori. Terus pada saat tahun tersebut, berapa banyak awardee yang berasal dari pilar natural resource management. Nah, banyak tuh pertanyaannya. Monggo, Mbak Oke. Fatma, silakan. Ya, pertama aku bukan dari targeted, of course, karena aku bukan PNS, bukan mewakili organisasi aku tempat kerja, pokoknya kayak ya udah aku apply buat diri aku gitu. Karena aku apply mau ambil S2 dan S1 aku align sama yang aku mau apply. Tapi kerjaan aku tuh dulu Word Document Processing Specialist. Jauh banget dah sama jurusan yang aku apply gitu. Jauh banget sama jurusan yang aku ambil waktu S1 gitu. Karena yang aku tadi ceritain, due to the major downturn yang ada di seluruh dunia, susah banget kerja di oil and gas industry setelah aku lulus. Somehow ketika aku kerja, aku mau ambil S2 perminyakan karena aku yakin ya udahlah S2 dulu, mungkin nanti industrinya membaik dan aku bisa masuk ke industri setelah aku S2 gitu kan, kayak memperbesar chance aku untuk bisa kerja di oil and gas industry. Nah, tapi walaupun aku nggak mewakilkan organisasi dan aku dari non-targeted area, bukan berarti aku nggak punya chance untuk diterima. Ketika ditanya apa sih kriterianya, balik lagi 3 itu doang. Mau kamu targeted, mau kamu PNS, mau kamu apapun sama. Kriterianya itu sama 3 itu, academic competence, potential outcome, leadership and professional attributes. Dan gimana caranya kamu bisa ngerangkai semuanya, CV kamu, essay kamu untuk bisa memenuhi kriteria 3 itu. Nah, mungkin bisa ditambahin juga sama kriteria yang tadi udah disebutkan juga sama Anton gitu kan, kalau kalian juga perlu gimana sih bikin people to people link between Indonesian and Australia. Nah, itu juga bisa banget ditambahin kayak gitu. Dan balik lagi always to that 3 kriteria gitu. Satu lagi yang pertanyaan dari pilar natural resource management. Of course I don't know karena yang apply banyak gitu. How am I supposed to know? Orang ini dari pilar apa? Orang ini dari apa gitu kan? Aku nggak yang datengin semua orang terus tanya kamu dari mana gitu kan. Aku paling cuma tanya, oh apply apa S2? Oke. Oh apply apa S3? Dan kita cuma ketemu itu pas udah PDT gitu. Udah jadi awardee. Waktu interview nggak ketemu orang, kayak nggak ketemu banyak orang. Aku cuma ketemu sama orang yang sebelumnya interview kan giliran aku interview lagi nunggu. Nah, yang sebelum aku interview itu aku ketemu orangnya gitu. Dan somehow kita berdua jadi sama-sama awardee dan di kampus yang sama gitu. Kayak gitu. Mohon maaf. Oke, jadi kalau misalnya tanya kayak di pilar ini berapa orang, di pilar ini berapa orang, dari non-targeted area berapa, nggak tahu gitu. How am I supposed to know? Oke, thank you Mbak Fatma. Nah, boleh nggak Mas Anton jelasin lagi nih tentang targeted non-targeted kategori itu sebenarnya di AAS tuh penting nggak sih? Maksudnya apakah itu akan mempengaruhi gitu kan? Nah, sebenarnya ya tadi sosok awardee yang dicari AAS kan udah dikasih tahu ya sama Mas Anton. Tapi targeted non-targeted kategori ini sebenarnya mempengaruhi banget nggak sih Mas? Silahkan. Sebenarnya saya pikir mungkin Mbak Fatma lebih cocok untuk menjawab pertanyaan ini karena kita harus ingat bahwa saya sendiri belum pernah melamar untuk AAS kan, saya orang Australia. Ya, jadi kalau ada pertanyaan tentang targeted versus non-targeted kategori, mungkin Mbak Fatma lebih baik untuk menjawab. Tapi saya mungkin tambah satu aja. Kita selalu bisa relate, membuat koneksi antara bidang studi kami dengan bidang studi yang diinginkan oleh pemerintah Australia. Dalam contoh saya, misalnya pada waktu 2014, pemerintah Australia lebih cenderung kasih beasiswa ke anak yang kuliah social sciences, ilmu sosial. Tapi saya kan dari latar belakang biologi. Jadi bagaimana bisa saya kasih contoh ke pemerintah Australia bahwa biologi adalah penting untuk ilmu sosial. Jadi contoh yang kasih adalah penyakit communicable diseases, ya seperti COVID, seperti dengue. Dan saya bilang biologi sangat penting untuk mencegah transmisi penyakit antara Australia dan Indonesia dalam konteks biosecurity. Jadi itu hubungan yang saya membuat dan contoh yang saya kasih ke pemerintah Australia untuk menghubungkan bidang studi saya dengan bidang studi
yang mereka inginkan. Misalnya dalam konteks ini si Pak Igusti ya, Oke. Dia dari pilar Natural Resource Management, dan saya ingat ya, saya share screen sebentar ya. Boleh, silakan Mas Anton. Nah, bisa lihat? Ya, sudah. Oke, baik. Nah, ada beberapa bidang studi, dan kalau kita melihat di sini, di economic recovery, ada forestry, natural resource management, dan Pak Igusti dari bidang mana? Ini tadi pertanyaannya dari Adit Undip nih Pak, Mas Anton, sorry. Oh, Adit dari bidang studi mana? Nah, Mas Adit boleh nyalain kamera atau nyalain mikrofonnya kah kalau masih bergabung di sini? Background saya geologi. Geologi. Oh, geologi. Jadi kalau tidak salah itu sangat terkait dengan natural resource management ya, atau atau apa ya? Ya, sepertinya sangat terkait dengan natural resource management. Jadi bisa membuat kaitan dengan geologi, bilang tadi kamu, dan natural resource management, dan bagaimana ini bisa membantu economic recovery di Indonesia. Nah, begitu. Jadi harus pikir keras tentang itu. Ya, itu aja. Oke, Mas Anton, terima kasih. Jadi aku nangkap sedikit. Pokoknya kalau bisa kita sambungkan dengan yang bukan permintaan ya, kayak ordernya AAS tahun ini gitu, pemerintah Australia tahun ini gitu ya. Dan kayaknya tadi kalau dengar Mbak Fatma bilang tahun ini AAS atau pemerintah Australia lebih fokus ke kesehatan terkait COVID ya Mbak Fatma ya, benar ya? Oke. Nah, next ini masih pertanyaannya sama Mbak Fatma. Nah, ini Mbak izin beasiswa AAS itu dibatasi umur nggak sih? Gitu. Terus bagaimana tipsnya kalau misalnya aplikan udah lama bekerja, jadi udah jadi profesional, terus udah comfort gitu ya, terus baru mau mulai nih cari scholarship. Nah, ini gimana tips and tricksnya? Dan yang ketiga, apakah pernah bertemu dengan rekan yang sama? Sama nih maksudnya mungkin bahasa Jepang kali ya, senior citizen, dan sedang menempuh beasiswa, bagaimana sikap dan kesehariannya dealing with the ages atau dengan keluarganya mereka buat senior citizen. Boleh? Silakan Mbak Fatma. Oke, pertama ada batasan umur apa enggak? Kalau teman-teman lihat di persyaratan apply itu nggak ada tentang umur. Berarti nggak ada batasan umur. Kayak gitu aja sih. Karena di websitenya nggak ada kok batasan umur, ya udah nggak usah diurusin gitu. Dan kalau beasiswa lain bisa aja ada batasan umurnya. Jadi lihat lagi ke website beasiswanya, ada nggak sih batasan umur gitu. Dan rata-rata aku lihat untuk yang apply S2, S3 itu di umur 20, 30, jarang yang di atas 40. Kayaknya masih jarang sih aku lihat yang ada di atas 40. Tapi buat AS umur berapa aja bisa apply kayak gitu. Kedua, Mas, mohon maaf lupa. Yang sama, yang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini sebentar, saya harus scrolling. Yang pertanyaan kedua ini tips kalau misalnya kita udah di comfort zone nih. Comfort zone ya, oke. Ya, kalau misalnya teman-teman udah kerja, udah jabatannya bagus, gaji oke gitu kan, there's nothing wrong with your job gitu kan. Terus balik lagi, kenapa sih mau apply S2? Jangan karena lihat orang-orang apply S2 jadi pengen apply S2 gitu kan. Kalau sendirinya nggak punya alasan yang tepat, ya ngapain gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata dari lihat orang-orang pada apply S2, terus jadi tertarik, kayaknya enak nih gitu kan. Take a break from work, terus ambil studi supaya bisa lebih bagus lagi kerjanya. Ya nggak masalah, coba apply. Balik lagi ke langkah-langkah gimana sih cara apply beasiswa, baca informasi, prepare bahasa, dan lain-lain kayak gitu. Nah, make sure semua alasan yang kamu punya yang benar-benar tepat kenapa harus ambil S2 itu ada di essay kamu, ada di CV kamu, ada di all your application kayak gitu. Nah, kalau masalah comfort zone itu balik lagi sih ke diri masing-masing gitu. Tinggal gimana kamu punya determinasi tentang diri kamu gitu. Kalau misalnya udah kerja enak, terus mikir ya ngapain S2, udah dapat kerjaan yang bagus. Karena aku lihat buat kaum muda gitu kan, kaum milenial,
alasan salah satu kenapa mereka mau ambil S2 karena pengen dapat kerjaan yang lebih bagus atau pengen mulai karir pertama bahkan yang bagus gitu kan. Kalau kamu udah punya karir yang bagus, udah bertahun-tahun kerja dan kamu punya alasan sendiri kenapa mau S2, misalnya kayak di kantor ngelihat oh ini problem kok nggak selesai-selesai gitu kan. Udah dicoba pakai cara A, cara B, cara C, kok nggak selesai-selesai. Ternyata setelah diteliti lagi, oh aku tuh kurang skill ini loh, aku ada gap skill yang aku rasa perlu dicapai dengan cara aku ambil S2 atau S3. Nah, kalau kayak gitu kan jelas ya alasannya kenapa sih harus ambil S2. Nah, baru dari situlah mulai cari informasi beasiswa, prepare dan apply kayak gitu. Jadi balik lagi ke diri sendiri gitu. Kalau udah comfort zone, apakah kamu mau terus di comfort zone itu atau mau coba something new yang memang ada urusannya gitu, ada purpose-nya gitu. Jangan cuma karena lihat orang-orang apply S2, S3 keluar, terus tinggal di luar negeri kayak enak gitu kan, ke pantai, jalan-jalan gitu kayak everything looks really fun gitu. Padahal aslinya tuh nggak kayak gitu. Stresnya tuh banyak, jujur aja. Stresnya tuh banyak S2 dan S3 di luar negeri. Walaupun aku bilang aku udah secara background bahasa udah oke karena S1-nya udah full in English gitu kan. Tapi tetap aja lingkungannya baru, masalahnya bisa aja banyak gitu kan. Bahkan aku pernah ada di satu poin di mana aku tuh kayak miserable banget waktu aku di Sydney gitu. Karena kayak ekspektasi aku banyak tapi kayak apa yang terjadi tuh nggak sesuai sama yang aku expect gitu. Somehow dari situ aku reflect, oh iya ya kan aku cuma bisa berusaha, hasilnya ya udah Allah yang nentuin gitu, Tuhan yang menentukan. Ya udah aku jadi belajar ikhlas, belajar lagi bersyukur gitu. Jadi kayak refleksi diri gitu. Dan itu bisa aja terjadi. Dan sumber stres tuh bisa dari belajarnya susah, temennya nggak ramah, atau temennya nggak mau diajak belajar bareng, atau lain-lain gitu kan. Atau kangen rumah, homesick itu juga bisa banget gitu. Nah itu tuh bisa aja terjadi buat siapapun. Jadi teman-teman harus prepare banget, prepare mental, prepare waktu dan lain-lain kayak gitu. Jadi ya semuanya harus dipersiapkan dan jangan cuman gara-gara ngelihat yang bagus-bagus doang di sosial media orang jadi kayak ya udahlah mau apply S2 biar have fun, nggak kayak gitu. Satu lagi yang terakhir adalah yang senior citizen. Senior citizen. Oke, Ada nggak jadi sih, Mbak? ada Yang masih kalau nggak kuliah salah terus dapat beasiswa tapi senior citizen. ya jadi aku nggak tahu ya umurnya berapa, mungkin sebenarnya mohon maaf sebenarnya mungkin umurnya 35 atau mungkin baru mau 40 karena orang ini kalau nggak salah penerima beasiswa AS atau enggak penerima beasiswa BI kalau nggak salah, Bank Indonesia. Jadi kan beliau itu kerja di BI terus dapat beasiswa dan kayaknya beasiswa AS deh, kayaknya AS deh karena dia juga ikut PDT gitu deh. Nah habis itu dia bawa 3 orang anaknya dan seorang istri gitu kan. Yang jelas-jelas udah punya kerjaan bagus di BI, mungkin udah manajer atau apa, dan udah punya keluarga kecil yang super duper awesome gitu. Udah punya 3 anak dan semuanya tuh dibawa gitu. Satu orang